Soal istilah, ada yang radikal, saya nggak setuju karena saya orang filsafat. Saya baca filsafat, filsafat itu jangan ngomong filsafat kalau nggak kalau nggak radikal, kalau nggak ke akar-akarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa huwal azizul qawiyyul matin. Wassalli wassallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Pada kesempatan yang berbahagia ini dan untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, kami akan membawakan materi pengertian filsafat pendidikan Islam dan ruang lingkupnya. Dosen pengampu Al-Ustadz Dr. Ja'far MA. Sebelumnya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri, Willy Rahim Marpaung sebagai pemateri pertama dan 2 orang rekan saya, Eka Dian Kusuma sebagai pemateri kedua dan Siti Nur Kholija sebagai pemateri ketiga. Berhubung materi kami pengertian filsafat pendidikan Islam, maka saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan pengertian filsafat terlebih dahulu agar kita bisa lebih memahami apa itu filsafat pendidikan Islam. Secara etimologi, istilah filsafat berasal dari bahasa Arab yaitu falsafah, atau juga dari bahasa Yunani yaitu philosophia. Pilihan artinya cinta dan sophia artinya kebijaksanaan. Jadi bisa dipahami bahwa filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Orang yang mencintai atau mencari kebijaksanaan atau kebenaran disebut filsuf. Seorang filsuf selalu belajar dan mencari kebenaran dan kebijaksanaan tanpa mengenal batas. Seorang filsuf mencari kebenaran dengan pendekatan filosofis yang radikal dan kontemplatif, yaitu mencari kebenaran hingga ke akar-akarnya yang dilakukan secara mendalam. Secara terminologi, pengertian filsafat sangat beragam. Para filsuf merumuskan pengertian filsafat sesuai dengan kecenderungan pemikiran kefilsafatan yang dimilikinya. Plato mengatakan, filsafat tidak lain dari pengetahuan tentang segala yang ada. Kemudian menurut Abu Nasr al-Farabi, filsafat merupakan ilmu yang menyelidiki hakikat sebenarnya dari segala yang ada, termasuk menyingkap tabir metafisika penciptaan. Dan ini selaras dengan pendapat Aristoteles yang mengatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran, yang berisi ilmu metafisika, retorika, logika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Lalu kemudian menurut Cicero, filsafat adalah pengetahuan tentang sesuatu yang maha agung dan usaha-usaha untuk mencapainya. Menurut Paul Northrop, filsafat adalah suatu ilmu dasar yang menentukan kesatuan pengetahuan manusia dengan menunjukkan dasar akhir yang sama dan juga yang memikul sekaliannya. Menurut Immanuel Kant, filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal dari segala pengetahuan, yang di dalamnya tercakup 4 persoalan, yaitu metafisika, etika, agama, dan antropologi. Menurut Sidi Ghazalba, berfilsafat ialah mencari kebenaran dari kebenaran untuk kebenaran tentang segala sesuatu yang dimasalahkan dengan berpikir radikal, sistematik, dan universal. Menurut Profesor Dr. Muhammad Yamin, filsafat ialah pemusatan pikiran sehingga manusia menemui kepribadiannya. Seraya di dalam kepribadiannya itu dialaminya kesungguhan. Di samping tokoh-tokoh tadi,
Saya juga mengambil perkataan Sujiwo Tejo ketika di ELC. Soal istilah, ada yang radikal, saya nggak setuju karena saya orang filsafat, saya baca filsafat. Filsafat itu jangan ngomong filsafat kalau nggak kalau nggak radikal, kalau nggak ke akar-akarnya. Mengapa Pak Karni kawin sama si A, harus mengapa kok tidak si B, mengapa terus sampai ke akar, itu filsafat. Dimanapun matematika seperti itu. Saya juga mengutip cuitan Rocky Gerung yang juga merupakan salah seorang ahli filsafat. Sekian dari saya mengenai pengertian filsafat secara etimologi dan terminologi. Lalu selanjutnya akan ditambahkan oleh rekan saya yang akan menjelaskan apa itu filsafat pendidikan Islam dan bagaimana ruang lingkupnya. Setelah menelaah beberapa pendapat para ahli, akhirnya dapat diperoleh gambaran filsafat pendidikan Islam. 1. Filsafat pendidikan merupakan bagian dari filsafat yang mengkaji secara khusus, mendalam, dan menyeluruh hal-hal yang terkait dengan pendidikan. Kedua, filsafat merupakan kajian mendalam untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pendidikan. 3. Filsafat merupakan pelaksanaan pandangan filsafat dan kaidah-kaidah filsafat dalam pendidikan. 4. Filsafat merupakan pemikiran filosofis secara mendalam dan penuh kebijaksanaan untuk menemukan substansi pendidikan sampai dengan didapatkannya teori-teori pendidikan atau ilmu pendidikan. Dan dari arti-arti tersebut dapat kita ambil pengertian dari filsafat pendidikan Islam itu merupakan suatu kajian filosofis mengenai berbagai masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan yang didasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber primer dan pendapat para ahli, khususnya para filsuf muslim sebagai sumber sekunder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurhaliza Sibuan. Saya sebagai pemateri ketiga. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan kawan saya tadi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Setiap ahli memiliki sudut pandang yang berbeda-beda, sehingga dalam melihat dan menentukan objek filsafat pendidikan juga terdapat perbedaan. Di samping ruang lingkup ada yang menyebut dengan istilah objek, sebagaimana disebutkan oleh Muhammad Dayeli. Ia menyebutkan hal-hal yang menjadi objek kajian filsafat pendidikan. Terdapat 12 hal penting berkenaan dengan satu, hakikat manusia ideal sebagai acuan pokok bagi pengembangan dan penyempurnaan. 2. Pendidikan dan nilai-nilai yang diarut sebagai suatu landasan berpikir dan berbuat dalam tatanan hidup suatu masyarakat. 3. Hakikat tujuan kependidikan sebagai arah bangun pengembangan pola dunia pendidikan. 4. Hakikat pendidik dan anak didik sebagai subjek-subjek yang terlihat langsung dalam pelaksanaan proses edukasi. 5. Hakikat pengetahuan dan nilai sebagai aspek penting yang dikembangkan dalam aktivitas pendidikan. 6. Hakikat kurikulum sebagai tahapan-tahapan yang akan dilalui dalam proses kependidikan menuju perayaan tujuan-tujuan. 7. Hakikat metode dan strategi pembelajaran yang memungkinkan penumbuh kembangan potensi subjek didik.
8. Alternatif-alternatif yang mungkin dilalui. Pengembangan sumber daya manusia atau SDM. 9. Baik mengangkut prinsip-prinsip, metode maupun alat-alat dan pendukung perayaan tujuan. 10. Keterkaitan dunia pendidikan dengan lembaga-lembaga lain dalam lingkup masyarakat seperti pendidikan dan dunia politik, pendidikan dan sistem pemerintahan, pendidikan, tata hukum dan adat dalam masyarakat. 11. Keterkaitan dunia. 12. Perubahan-perubahan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya, menurut Jalaluddin dan Idi, secara sederhana menyebutkan 6 ruang lingkup filsafat pendidikan, yaitu 1. Merumuskan secara tegas sifat hakikat pendidikan atau the nature of education. 2. Merumuskan sifat hakikat manusia sebagai subjek dan objek pendidikan atau the nature of man. 3. Merumuskan secara tegas hubungan antara filsafat pendidikan, agama, dan kebudayaan. 4. Merumuskan hubungan antara filsafat pendidikan, dan teori pendidikan. 5. Merumuskan hubungan antara filsafat negara atau ideologi, filsafat pendidikan, dan politik pendidikan atau sistem pendidikan. 6. Merumuskan sistem nilai norma atau isi moral pendidikan yang merupakan tujuan pendidikan. Selain ruang lingkup yang diterangkan di atas, terdapat substansi pendidikan yang sangat penting, bahkan menentukan nilai sebuah proses pendidikan, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber ajaran pendidikan Islam. Akhlak Nabi Muhammad SAW yang dapat dijadikan sebagai pelajaran berharga untuk membentuk akhlak anak didik. Keimanan kepada seluruh ajaran Islam yang dapat diterima oleh hati dan akal yang sehat. Kehidupan dunia yang oleh ajaran Islam dibebaskan pengembangannya. Alam semesta yang diciptakan untuk kemakmuran manusia. Baik dan buruk, pahala dan dosa, ikhtiar dan takdir yang menjadi bagian dari rencana kehidupan manusia dan kehendak Allah dan pasti adanya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami mengenai pengertian filsafat pendidikan Islam dan ruang lingkupnya. Silahkan tinggalkan kritik dan saran yang membangun di kolom komentar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.